untuk melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan kasus Gaza. Saya lihat sendiri cuplikan sudah ada pesawat-pesawat yang terbang ke Gaza langsung membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa mobil ambulan. Dan mereka berhasil dari Kuwait, dari Saudi, dan beberapa negara itu sudah ada langkah. Cuma mungkin tidak terpublish di media secara umum. Karena memang media umumnya juga dipegang oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Jadi memang tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang berharap, kita doakan agar Allah berikan hidayah mereka. Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah satukan perkataan mereka. Dan ini saya melihat momentum yang paling tepat untuk menyatukan umat Islam. Di masa selama ini selalu berselisih dalam pendapat-pendapat yang sepele, tidak diperlukan. Sekarang sudah saatnya lupain semua itu. Sekarang umat Islam lagi Allah ajak untuk bersatu. Sisi yang lain saya mau tambahkan ikhwas sekalian. Mungkin di mata sebagian orang, teman-teman kita di Palestina kesian, tertindas segala macam. Tapi kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi, yang saya pahami secara teori agama, justru mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Di saat sekarang, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan, saya hampir setiap saat mengikuti cuplikan keadaan orang-orang di sana, mereka para ulamanya, bagaimana mereka pun tetap sholat Jumat, mereka sholat 5 waktu di masjid walaupun terjadi peperangan. Dan mereka itu terlihat sekali membahasakan, Alhamdulillah kami bersabar dengan ujian ini. Alhamdulillah kami menikmati proses ini. Para syuhada diciumin sama mereka. Mereka merasa gembira, ibunya bangga dengan anaknya mati syahid. Ini Allah pilih mereka menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan akhirat. Dunia jadi kecil buat mereka. Building hancur depan matanya, anaknya meninggal. Tapi mereka harus terima fakta itu semuanya. Dan di saat memang umat Islam belum bisa membantu mereka. Ini peluang yang luar biasa. Siapa yang Allah berikan kesempatan beramal saleh, terutama dia bisa berjihad di jalan Allah dengan cara yang benar. Seperti di Gaza sudah jelas caranya benar. Mereka lagi dijajah, mereka melawan gitu kan. Maka ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Karena tinggal tunggu satu peluru, satu bom, selesai. Bagi dia mati syahid dan mendapatkan mati terbaik. Kita belum tentu bisa dapatkan itu. Allah sedang memilih mereka. Mungkin secara kasat mata kita lihat, anak ini kena bom, ibu itu meninggal juga, anak ini laki-laki itu meninggal. Tapi mereka mati, semua orang juga pasti mati kan. Cuma mereka sudah meraih mati terbaik, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita merasa cemburu dengan mereka. Karena mereka mendapatkan peluang itu, kita tidak mendapatkannya. Tapi kita masih bisa meraih peluang itu dengan niat kita dan doa kita. Kita partisipasi bersama mereka di pahala. Ya. Baik Ustaz. Ini juga banyak juga dibahas di media kita nih Ustaz. Ada banyak produk-produk buatan Yahudi Ustaz. Seperti produk makanan, minuman, gadget, kendaraan yang umumnya kita gunakan Ustaz. Apakah tidak sebaiknya kita memboikot produk-produk mereka Ustaz? Karena itu bisa melemahkan perekonomian mereka gitu Ustaz. Gimana, kalau Ustaz? fatwa-fatwa ulama umumnya setahu saya memang menganjurkan itu. Dan pemboikotan ini terjadi bukan sepanjang masa, bukan. Di saat mereka sedang melakukan permasalahan dengan umat Islam. Kalau mungkin pernah dengar kisah pemimpin suku Hanif yang masuk Islam, ya. Di masa Nabi SAW, dia dengan sukunya pemasok pangan, satu-satunya pemasok pangan untuk masyarakat Mekah. Waktu dia masuk Islam, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepada saya. Kata Nabi SAW, kami tidak punya kekuatan sekarang, tapi kalau kamu bisa melakukan sesuatu, lakukanlah. Maka begitu dia bilang, saya mau umrah ya Rasulullah. Sebelum saya masuk Islam, saya niat umrah. Tapi umrah dengan cara jahiliyah. Sembah berhala segala macam sambil tawaf. Apakah saya lanjutkan umrah saya? Kata Nabi SAW, iya. Tapi Nabi ajarin talbiyah yang jauh dari syirik. Ringkas cerita, dia pun pergi ke Mekah, dia disambut oleh orang Mekah, kemudian dia tawaf, tapi dia menghilangkan kalimat syiriknya. Karena orang Mekah dulu mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu ditambah dengan kalimat syirik, illa syarikan huwa lak tamliku.